الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السامين. أسيد Bagaimana biasa, insya Allah saya akan bacakan hadis 1-2 menit, insya Allah. Hadis yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadinul muslim al-amin alladhi yunaffidu ma umira bih wa yu'tihi kamilan muwaqqaru tayyibatan bihi nafsuhu wa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadun mutasaddiqin an muttafaqun alaihi wa fi riwayatin alladhi yu'ti ma umira bih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, seorang penjaga bendahara yang muslim lagi terpercaya yang melaksanakan tugasnya seperti yang diperintahkan, menyampaikan sedekah, lantas ia memberikan harta sedekah itu secara penuh dan sempurna dengan senang hati, lalu dia menyerahkannya kepada orang yang menjadi tujuan perintah tersebut untuk menerimanya, maka dia termasuk orang-orang yang bersedekah. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang memberikan seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Keterangan hadis, diperbolehkan mengangkat seorang penjaga yang demikian bukan perbuatan sombong dan tidak pula termasuk hal yang mubazir. Yang kedua, memiliki harta yang banyak dan halal bukanlah suatu dosa. Diperintahkan bagi para pemilik harta untuk bersedekah. Siapa saja yang sudah diberi kepercayaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, lalu dia bekerja dengan baik sesuai keinginan orang yang menyuruhnya, niscaya akan memperoleh pahala seperti pahala yang diterima oleh pelaku yang sebenarnya, yakni orang yang mengenai diri, orang yang menungasi dirinya. Demikian juga bagi seorang yang terlihat atau turut bersumbangsi dalam memberikan manfaat ataupun mencegah suatu bahaya, meskipun dia tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk merealisasikan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan mendengarkan saat ini oleh Ustaz Maduan. Kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي مخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم ونشكره على المصائب كما نشكره على النعم
ونصلي على رسوله الأكرم الذي أشرف الأمم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع القواعد بيت الله المحرم. أشهد أن لا إله إلا الله. شكرا Pak Haji. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami muliakan dan kami hormati para orang tua kita, sesepuh, para alim ulama kita di Masjid At-Tahir, kemudian para ar-rubat, orang-orang yang senantiasa menjaga Masjid Allah dan senantiasa menjaga waktu-waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya karena alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara muslim seiman, sebangsa di tempat yang jauh, dan selama masa perjalanan itu adalah doa-doa yang diijabah, mustajab. Kalau kita mengingat rasa adilnya Allah Subhanahu wa taala, Pak Said, di mana bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang yang berada di Gaza setiap langkahnya itu adalah kepingan tanah-tanah surga. Terus di mana letak keadilan Allah? Kenapa kami tidak dilahirkan di Gaza? Kenapa kami tidak ditakdirkan untuk melempar batu? Karena kelemahan kami tidak punya senjata terhadap orang-orang yang berada yang menjajah tanah kami atau Israel. Mana rasa adil Allah? Benar juga ya Pak ya? Kalau di Indonesia sekarang, Allahu Akbar, itu keadaan kelas menengah itu, atau kita katakanlah ya, itu kan kelas menengah bahasanya menteri-menteri perekonomian itu. Kalau bahasa kita itu udah jadi orang miskin. Deflasi 5 bulan berturut-turut, tidak ada kesanggupan daya beli. Penggunaan jasa nggak sanggup orang. Pasar-pasar sepi. Banyak pabrik tutup. Seolah-olah kalau kita meninggal, iman kita rendah nggak Pak? Kalau kita hanya hidup memikirkan kepentingan dunia dan cita-cita dunia, itu mati dalam keimanan yang paling rendah. Sementara meninggal yang paling tinggi itu dalam meneriakkan takbir atau meninggikan kalimatullah, apalagi di medan jihad. Rasa-rasanya hilang rasa adil Allah ya. Apalagi kalau dia sudahlah di Indonesia itu miskin dan dia tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, maka dia akan lari kepada syaitan dan bisa sampai pada tahap su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Tapi kan semuanya itu sebenarnya sudah ada penjelasan dari baginda Rasulullah SAW. Misalkan jenis-jenis jihad, ada jenis-jenis mati syahid. Kalau kita yang tidak hidup di Gaza, apakah kita tidak bisa berjihad? Bisa. Bisa. Setiap orang punya jihadnya masing-masing. Sesuai dengan kesanggupan dan kadar keilmuannya. Kalau dia sanggup jadi ketua, tapi dia hanya mau jadi tukang fotokopian aja, berarti dia sia-siakan nilai jihadnya. Kalau dia sanggup menjadi seorang pemikir, tapi dia kerjanya hanya volunteer saja, dia mencoba untuk menghilangkan kesempatan jihadnya. Bahkan yang paling umum itu, kata Rasulullah SAW itu,
Kita ini kan zaman berubah terus ya Pak. Gak ada yang kepikiran pager itu bisa diledakkan. 2000 pager di perut, di pinggang para istilah mujahidin lah ya, Hizbullah itu. Bisa meledak. Yang buat Taiwan. Gimana mungkin itu Mossad bisa masukkan bahan peledak di baterainya Pak? Bayangkan. Bahwasanya mengatakan dunia itu semakin tua. Dan Allah mengatakan ini keadaan manusia itu akan segera berubah semuanya. Termasuk dari kejadian-kejadian yang kita lihat di Timur Tengah. Maka kata Rasulullah SAW, nanti sebaik-baik amalan itu adalah ar-ribat. Tahu ar-ribat Pak? Ar-ribat itu adalah sekelompok orang pemuda. Ini pemuda itu kan dari 17 sampai 45 tahun kan. Setelah 45 itu masih ya. Setelah 45 itu kalau habis, dia dikatakan pemuda Pak. Kalau sudah 2 istrinya. Dia dikatakan hilang pemudanya. Kalau istrinya sudah lebih dari 1. Maka dia nggak dipanggil pemuda lagi. Nggak dipanggil syab lagi. Tapi dipanggil syekh. Ya, ini di dalam pemahaman syariat ya Bu ya. Jangan langsung marah. Wah Ustadz ini baru aja datang. Udah nyari perkara gitu ya. Ini kan dalam bingkai syariat kan. Jadi amalan terbaik nanti umat akhir zaman yang kita ini mungkin sudah ada di gerbangnya. Yaitu ar-ribat. Sekelompok pemuda yang menjaga tentara Allah yang sedang beristirahat di malam hari. Kalau pemuda itu meninggal, maka dia termasuk orang yang mati syahid, mati berjihad. Wah itu semuanya di Palestina, di Lebanon lah ya kan. Terus kita ini di At-Tahir, masa nggak dapat? Ada Pak. Kata Rasulullah, intizar waktu salat min a'malir ribat. Menunggu waktu salat, kalau dia meninggal, dapat pahala ar-ribat. Dia tidak akan dihisab. Hidup yang paling indah itu, kalau Allah jamin dia tidak dihisab. Kalau selagi ada jaminan dihisab, wah itu sulit ya. Sulit. Maka setiap kita punya jihad masing-masing. Yang di Palestina ada jihadnya. Yang di At-Tahir ada jihadnya. Menunggu datangnya waktu salat, dapat pahala ar-ribat. Dulu ada nama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah ketika pertama nyampe di Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari yang menjamu Rasulullah. Bahkan selama rumah Rasulullah dibangun, Rasulullah dan keluarga tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pada tahun 45 Hijriah, Abu Ayyub Al-Ansari ikut untuk membebaskan Konstantinopel bersama Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Bayangkan jauhnya itu Pak. Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa harus ikut lagi jihad? Ulamanya para sahabat. Maka sesekali itu ustadz-ustadz di Indonesia itu boleh juga safari keluar. Jadi dia dapat pahala jihadnya. Ya, dapat pahala jihadnya. Abu Ayyub Al-Ansari, makanan di rumahnya aja sudah dimakan oleh Rasulullah. Rumahnya sudah ditinggali oleh keluarga Rasulullah sampai rumah Rasulullah selesai di Madinah. Ilmunya luas. Para kibarus sahabat-sahabat senior nanya hadis, diskusi bersama Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi ketika ada pasukan yang akan menyerang Konstantinopel sekarang di Turki, Abu Ayyub pesan. Niatnya pertama, wahai Yazid,
nanti kalau aku mati, kebetulan Abu Ayyub Al-Ansari itu di Madinah dia. Selesai jihad, pulang ke Madinah. Selesai jihad, pulang ke Madinah. Pesannya sama Abu Ayyub, Yazid bin Muawiyah ini pemimpin Bani Umayyah. Apa katanya? Yazid, nanti kalau aku meninggal, maka tanamkanlah jasadku ini di negeri yang dikuasai oleh musuh Islam. Supaya apa? Supaya ada semangat orang-orang untuk datang ke negeri-negeri yang belum mengenal Allah, untuk mereka kenalkan Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah. Yazid mengatakan, oke, kalau begitu, kita yang akan membuka Konstantinopel. Walaupun tidak berhasil. Bahkan Abu Ayyub syahid dan ditanamkan di samping benteng Konstantinopel itu. Karena sudah diambil, dimerdekakan dan dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kuburannya diperbaiki, kemudian momennya dijadikan masjid. Itu sahabat masih ada keinginannya untuk keluar dari negerinya untuk mendapatkan pahala ar-ribat. Begitu jugalah kita ini. Mendapatkan pahala ar-ribat dari menunggu waktu salat. Mendapatkan pahala ar-ribat ikut majelis ta'lim. Mendapatkan pahala ar-ribat peduli dengan ukhuwah Islamiyah, kehidupan persaudaraan sesama muslim. Melihat contoh-contoh sahabat. Kalau kita minta kepada Allah, kira-kira kita pantas gak dapat surganya Allah? Kalau melihat sahabat ya kita jauh lah Pak ya. Orang sahabat itu ceritanya itu seperti cerita khayalan semua. Imperium Persia diselesaikan dalam perang Qadisiyah. Kejahatan dan kebarbaran tentara Mongol diselesaikan dalam perang apa? Ain Jalut di dekat Gaza. Tentara salib 80 tahun lebih mencengkram Baitul Maqdis. Dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan nama perang Hattin. Wah, itu kisahnya semuanya menginspirasi kita untuk kita menolong agama Allah ini. Karena sekarang ini sepertinya kalau kita untuk merubah dunia udah nggak mungkin. Tapi paling tidak kita bisa menolong agama Allah dari posisi kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu hal adullu ala tijaratin adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu jalan, kepada suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Antu'minu billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Ada yang punya harta, jihad dengan harta. Kan banyak yang biasa kadang kasih bubur ayam, ya kan, saya lihat itu di Facebook kalau udah live itu, Pak Irfan ini suka upload makanan, ya kan. Ada bubur, ada mie ayam, itu jihad juga itu Pak. Jihad bubur. Ya, ada yang jihadnya ngurusin para ulama-ulama yang datang, kayak Ustadz Nababan, kemarin ada Bu Murniati, itu jihad. Itu jihad. Bahkan yang pergi sholat subuh dalam kegelapan, itu nanti akan menerangi jadi cahaya ketika berada di yaumil kiamah. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, untuk pergi melaksanakan sholat berjamaah di dalam kegelapan,
maka Allah akan berikan dia nanti cahaya di kegelapan hari kiamat. Kan manusia ini beda-beda cahayanya. Ya. Yang biasa ngurusin perkara-perkara umat, itu biasanya cahayanya itu kaljibal, seperti bukit. Ngurusin umat terus. Ya, walaupun capek tetap datang ke masjid. Ini dibereskan, ini dibereskan, ini dibereskan. Ada yang dia bisanya hanya sekedar bantu-bantu bersihkan. Itu juga. Tapi ada yang sholatnya kadang di rumah, kadang di masjid, kadang di rumah, kadang di masjid. Jadi cahayanya hanya sebadan aja. Ada yang setinggi pohon kelapa. Biasanya kalau cahayanya yang hanya di kelingking ini orang-orang munafik. Kata orang-orang di sekitarnya, tahan. Jangan sampai cahaya di tanganmu itu mati, habis kita ini gelap. Nah, nanti kita carilah yang pengurus-pengurus masjid ini. Dia cahayanya kaljibal. Ya. Selamat kita dengan amal soleh si fulan. Kita dapat cahaya dari ketakwaan dan juhudnya. Mujahadahnya ketika berada di dunia. Kadang-kadang kita melihat ya Pak, kalau kita ditimpa masalah dunia atau masalah ekonomi, kita terlalu bersedih. Kita nggak mau mengembalikannya kepada Allah, yaitu dengan ke masjid. Banyak orang yang malah fokusnya untuk dibesar-besarkan, diceritakan kepada orang lain. Kalau sahabat dulu kan beda. Ketika ditimpakan masalah dunia, maka mereka kembalinya ke masjid. Ada satu kisah itu, pernah nggak saya ceritakan Pak? Dua orang, ayah dan ibu, ayah dan anaknya. Ini sedikit lagi ya, ayah dan anak sedang melakukan perjalanan dagang menggunakan dua unta ke negeri yang jauh. Tiba-tiba satu kaki untanya masuk ke lubang di tengah padang pasir, patah. Ini ayah taat, anak tidak mau taat. Kata anaknya, mana hasil ketakwaan ayah, hasil taat ayah, hasil ayah sering sholat berjamaah. Iya, kita ini sedang melakukan perjalanan perdagangan. Sekarang unta ini nggak bisa dipakai, harus ditinggal. Dan kita harus mengangkat beban yang ada di punggung unta itu. Kata ayahnya, nak, yakinlah dari setiap ketentuan atau takdir Allah, pasti di sana ada hikmah atau kebahagiaan. Itu aja jawab ayahnya. Dia nggak mau lawan anaknya yang mengatakan nggak ada faedah ketakwaan. Kira jalan lagi. Kemudian kudanya pula masuk ke dalam lubang, kakinya patah. Kemudian kata anaknya, diejeknya lagi ayahnya, nak, ayah katanya, mana ketakwaan ayah? Kita ini sedang mencari nafkah. Orang yang sedang mencari nafkah itu mendapatkan pahala yang paling baik di sisi Allah. Orang yang mencari nafkah meninggal, dia termasuk dalam syahid fil akhirah. Di dunia dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi di akhirat dia dihitung sebagai syahid. Tapi kalau syahid fid dunya wal akhirah, itu yang mati sedang mengangkat meninggikan kalimatullah di medan jihad. Ada yang syahid fid dunia aja. Dia berperang hanya untuk disebut sebagai pahlawan. Oke, tidak dikafankan, tidak dimandikan. Ya, boleh disolatkan, boleh tidak, tapi nggak mendapatkan gelar syahid di mata Allah. Ini kan kita lagi mencari nafkah ini ayah. Kalau meninggal syahid, tapi masih diuji juga. Kata ayahnya, tenang. Setiap ketentuan Allah pasti di belakangnya ada kehikmahan atau kebaikan. Akhirnya diangkutlah semuanya, Bu. Kuda, unta udah nggak ada cerita lagi, tinggal jalan.
Akhirnya sampailah di daerah yang di negeri yang akan dilakukan perdagangan tadi. Barang-barang itu akan dijual ya. Sampai di negeri itu anak tadi terkejut. Ternyata negeri itu sudah habis semua penduduknya ditimpa gempa yang dahsyat. Barulah di situ dia beristighfar. Beristighfar kenapa? Kalau tetap ada onta sehat, kaki kuda tidak patah, mereka akan sampai tepat waktu. Ternyata itu gempa baru terjadi 3 hari yang lalu. Kalau mereka sehat-sehat dengan onta dan kudanya, sampai di negeri itu pas ya sebelum gempa 1 hari. Jadi habislah harusnya mereka, tapi karena keyakinan ayahnya tadi, setiap ketentuan Allah, ya ujian yang diberikan oleh Allah pasti di belakangnya ada hikmah. Jadi gitu aja nganggapin dunia, Bu. Pak, kalau ada sedikit musibah, sedikit stuck ya, orang ganti mobil kita belum bisa, anggap itu adalah bagian dari ujian Allah dan di belakangnya pasti banyak kebaikan. Jadi tidak usah terlalu serius. Yang paling serius itu, ingat saya kata Kohani Stephen itu, yang terkenal itu tokoh mu'alaf Indonesia yang bagus kemu'alafannya di antara orang-orang yang mu'alaf. Dia bilang nggak ada yang perlu buru-buru selain mengejar waktu sholat. Satu kalimat itu yang dikenang orang dari dirinya, Pak. Begitu banyak ya dia melakukan motivasi kepada orang-orang non-muslim untuk masuk Islam, tapi yang viral yang satu itu. Dan itu kan bisa jadi amal jariah ya. Wah, ingat Kohani Stephen. Ingat ngejar waktu sholat. Di Indonesia sekarang menyedihkan, Pak Oji. Jumlah umat Islam turun hampir 9%. 2022 sampai 2023 jumlah umat Islam itu 244 juta. Sekarang 233 juta. Berapa juta itu turun? Kelasnya. Itu tertinggi. Dan ternyata angka yang masuk ke dalam agama Kristen itu lebih banyak daripada orang yang mu'alaf. Umat Islam di Indonesia itu puluhan tahun dikatakan mayoritas umat Islam terbesar di dunia negaranya. Sekarang bukan kita lagi kan. Pakistan 244 juta penduduknya muslim. Di belakangnya nomor 3 India ngejar terus. Nah, gimana dong? Ulama banyak, kiai banyak, asatis banyak. Ini 10 tahun lagi gimana kalau sekarang sudah 233 juta? Ini yang menyedihkan. Ini kan kabar dari Indonesia penting juga. Untuk anak-anak kita ke depan, anak cucu keturunan kita. Yang menyedihkannya di Amerika, di Eropa sampai 400% katanya. Pertumbuhan umat Islam itu. Inggris itu diprediksi 10 tahun jadi negara Islam. 10 tahun lagi, Pak. Di kampung-kampungnya itu orang-orang kulit putih, para petani, anak-anak muda udah pakai jenggotan semua, pakai jubah. Kenapa di Indonesia malah menurun? Apa mungkin memang kebangkitan Islam itu nanti datang dari barat? Kalau di Amerika lebih besar lagi penduduknya. Lebih banyak lagi yang convert to Islam setiap hari. Jumlah masjid yang tumbuh aja itu kan naiknya drastis. Nah, inilah yang kita herankan dari Indonesia ini. Mudah-mudahanlah Allah membantu ya ekonomi umat di Indonesia, Allah perkuat akidah umat di Indonesia. Kemudian juga Al-Tahir nanti akan menjadi pusat peradaban keislaman di California, terutama juga di Los Angeles. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina wa azwajina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma la tada' min maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa
ولا ميتا إلا سلمت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نجحت ونصرت يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين والموحدين والمستضعفين من مشارق الفلسطين ومغاربها. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الكافرين. اللهم دمرهم بددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi pahala, catatan pahala di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekedar mengingatkan, mulai Ahad besok iqamah fajar jam 6.15 insyaallah. Oke, alhamdulillah hari ini sangat kejutan ya, Bapak Ustadz Tengku Marjuan Ibrahim ada di Masjid At-Thahir, dan saya tidak tahu akan berapa lama beliau di sini. Oke, mulai besok Ahad iqamah jam 6.15 dari Masjid At-Thahir Los Angeles, California. Pak Sigit, Jazakumullah khairan. kirim salam ke semua jamaah.